Semangat pagi. Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai tips menciptakan first impression di menit pertama. Tentunya, tips ini akan sangat bermanfaat untuk kita saat akan bertemu dengan seseorang seperti klien kita, konsumen kita, ataupun saat akan interview yang dilakukan secara bertatap muka langsung. First impression atau kesan pertama itu sangat penting. Beberapa psikolog mengatakan bahwa first impression are the last impressions. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap enteng kesan pertama. Berkaitan dengan itu, apa sih yang melintas di pikiran kita tentang kesan pertama? Apakah penampilan fisik, perilaku, atau ekspresi wajah? Nah, berikut adalah tips dalam menciptakan first impression di menit pertama. Yang pertama adalah penampilan. Penampilan adalah penilaian pertama seseorang ketika pertama kali bertemu. Pastikan sebelum kita bertemu dengan seseorang, maka pakaian kita harus bersih, rapi, dan tentunya bergayalah yang layak. Perhatikan juga kerapian rambut kita, kebersihan wajah, gigi, dan aroma tubuh kita agar tidak mengganggu saat pertemuan berlangsung. Yang kedua adalah cara berdiri dan berjalan kita. Tentunya saat kita menuju tempat pertemuan ataupun menuju ke ruangan meeting, maka usahakan badan kita tegak, bahu rileks, dan berjalan dengan ritme konstan. Tidak seperti sedang berlari ataupun terburu-buru, apalagi berjalan sangat lambat. Kepala menatap lurus, tidak menunduk ke bawah ataupun mendongak atas. Tunjukkan bahwa kita memiliki rasa percaya diri dan mampu dipercaya. Dengan cara berdiri dan berjalan kita, orang lain akan dapat menilai tingkat kepercayaan diri kita. Yang ketiga adalah tersenyum. Ketika bertemu seseorang, berikan senyuman. Jagalah senyum kita selama pembicaraan berlangsung, dan janganlah memasang wajah masam atau kesal. Karena tersenyum menandakan kita sebagai pribadi yang ramah, menyenangkan, dan percaya diri. Mungkin saja orang yang kita jumpai memperlihatkan wajah jutek, wajahnya ngeselin, ataupun kurang ramah. Kita tetap harus wajib bersikap ramah, karena kita tidak tahu kenapa sih orang tersebut jutek, ngeselin, ataupun dia kurang ramah. Bisa jadi ia sedang ada banyak masalah, atau bisa jadi ia memang punya karakter wajah yang seperti itu. Jadi jangan balas impresi yang buruk dengan impresi yang buruk. Sebuah studi menyatakan bahwa orang memperhatikan senyum terlebih dahulu sebesar 47%, yang diikuti dengan mata 31%, aroma tubuh 11%, pakaian 7%, dan terakhir rambut 4%. Oleh karena itu, tersenyumlah karena senyum adalah aset terbesar kita. Yang keempat adalah gerakan tangan. Tangan adalah isyarat yang terlihat bagi orang lain untuk melihat niat dan ketulusan kita. Pada saat kita sedang mempresentasikan atau membicarakan sesuatu, usahakanlah tangan kita juga bergerak berbarengan sesuai dengan kata-kata yang kita sampaikan. Selain itu, jabat tangan juga tidak kalah pentingnya karena tidak hanya meningkatkan efek positif terhadap interaksi kita, tapi juga mengurangi dampak dari kesan negatif. Jabat tangan juga bisa memberi dorongan untuk mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Nah, apabila kita tidak bisa berjabat tangan, maka kita bisa mengatupkan kedua belah tangan kita ataupun dengan cara lain seraya tersenyum yang menandakan keakraban ataupun sifat humble kita. Yang kelima adalah kontak mata. Buatlah kontak mata, karena kontak mata ini bisa membuat kita tampak lebih jujur, mudah diingat, dan tentunya tampak lebih persuasif, serta membangun hubungan yang lebih kuat. Perhatikan juga porsi dari kontak mata ini, karena jika terlalu banyak akan menjadi sesuatu yang konfrontatif ataupun menyeramkan ataupun aneh. Sedangkan kalau terlalu sedikit akan membuat kita seperti malu-malu atau memiliki hal yang disembunyikan. Yang keenam adalah hargai lawan bicara dan mendengar dengan seksama. Untuk menghargai lawan bicara, maka kita harus membuat mereka merasa nyaman. Caranya adalah dengan tidak berbicara terlalu keras, berbicara yang lembut, dan menggunakan kata-kata yang sopan. Selain itu, jadilah pendengar yang baik dan fokuslah terhadap lawan bicara, bukan terhadap hal lain. Dengan fokus dan mendengar dengan seksama, maka kita akan mampu memahami dan mengerti sebuah pembicaraan dari sudut pandang orang lain tersebut. Nah, demikian tips untuk menciptakan kesan pertama di menit pertama yang baik. Karena first impression atau kesan pertama akan mencerminkan tingkat kepercayaan orang lain terhadap kita maupun sebaliknya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga sukses.